Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ren Febriando dengan NIM 03191074 dari Program Studi Teknik Mesin, Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengujian tarik. Dasar teori. Pengujian tarik adalah suatu pengukuran terhadap bahan untuk mengetahui keuletan dan ketangguhan suatu bahan terhadap tegangan tertentu, serta pertambahan panjang yang dialami oleh benda tersebut. Pada uji tarik atau tensil test, kedua ujung benda uji dijepit, salah satu ujung dihubungkan dengan perangkat penegang. Sifat-sifat mekanik yang pertama kekuatan, yaitu kemampuan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan komponen rusak atau patah. Yang kedua yaitu kekerasan, yaitu kemampuan untuk komponen tahan terhadap pengikisan, gorisan, atau indentasi. Yang ketiga yaitu plastisitas, yaitu kemampuan untuk mengalami sejumlah deformasi plastik tanpa kerusakan sedikit pun. Yang keempat yaitu kekakuan, yaitu kemampuan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan perubahan bentuk. Yang kelima yaitu kelelahan, yaitu kemampuan untuk menerima tegangan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang keenam yaitu ketangguhan, yaitu kemampuan untuk menyerap energi tanpa mengakibatkan kerusakan. Yang ketujuh yaitu kemuluran, yaitu kemampuan untuk menerima beban konstan secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu kekenyalan, yaitu kemampuan untuk menerima tegangan tanpa perubahan setelah tegangan dihilangkan. Bentuk dan dimensi spesimen uji. Spesimen uji harus memenuhi standar dan spesifikasi dari ASTM E8 atau D638. Bentuk dari spesimen penting karena kita harus menghindari terjadinya patah atau retak pada daerah grip atau yang lainnya. Jadi standarisasi dari bentuk spesimen uji dimaksudkan agar retak dan patahan terjadi di daerah gate length agar lebih aman lagi. Seperti yang terlihat ini adalah dimensi spesimen ujinya. Kemudian bentuk dan dimensi spesimen dari alat uji tersebut yang pada mesin uji tarik atau tensil test, yaitu seperti ini. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu mesin uji tarik itu sendiri, yang kedua alat ukur meliputi meteran atau penggaris, dan gas sarung atau mikrometer skrup, yang kemudian yang tiga yaitu ban atau logam yang akan diuji. Prosedur pengujian tarik, yang pertama spesimen uji yang digunakan adalah baja dengan karbon rendah. Yang kedua, ukur panjang dan diameter spesimen uji yang digunakan. Tiga, siapkan mesin uji tarik yang akan digunakan. Yang keempat, letakkan spesimen uji pada pencekam. Yang kelima, operasikan mesin uji tarik dan catat diameter spesimen uji setiap penambahan panjang. Yang keenam, catat penambahan yang diterima spesimen uji yang mengakibatkan spesimen uji mengalami pengecilan diameter atau necking. Yang ketujuh, catat beban maksimum yang diterima spesimen uji yang mengakibatkan spesimen uji mengalami patah. Yang kedelapan, keluarkan spesimen uji dari mesin uji tarik. Yang kesembilan, ukur panjang spesimen uji setelah pengujian tarik. Dan yang terakhir, yaitu ukur diameter spesimen uji pada bagian yang necking atau yang mengalami pengecilan tersebut. Persamaan yang ada rumus yang digunakan untuk pengolahan data. Yang pertama yaitu regangan, dan yang kedua yaitu tegangan, seperti pada rumus berikut ini. Ini adalah salah satu grafik dari sebuah uji tarik yang terbaca oleh komputer yang terhubung langsung dengan mesin uji tarik atau tensil test. Di sini terlihat jelas regangan dengan arah horizontal dan tegangan arah vertikal. Kemudian ini adalah berbagai macam pola patahan pada uji tarik. Yang pertama yaitu pola perpatahan ulat, memberikan karakteristik berserabut, fibrous, dan gelap dull. Kalau perpatahan getas ini ditandai dengan permukaan patahan yang berbutir atau granular dan terang. Perpatahan ulat umumnya lebih disukai karena bahan ulat umumnya lebih tangguh dan memberikan peringatan lebih dahulu sebelum terjadi kerusakan. Pengamatan lebih detail ini dimungkinkan dengan menggunakan SEM atau scanning electron microscope. Ini adalah salah satu patahan ulat. Kemudian yang kedua yaitu patahan getas, memiliki karakteristik permukaan berbutir atau granular dan terang. Perambatan retaknya tegak lurus dengan arah beban yang diberikan. Pada material polikristalin, retaknya merambat sepanjang batas butir atau integran. Pola patahan ini memiliki permukaan patahan yang bercahaya dan mulus serta tidak memiliki pola-pola yang mudah dibedakan. Kemudian ini ada contoh soal atau contoh studi kasus. Sebatang kawat logam mempunyai kekuatan mudut 900 megapascal
Keulatan yang dinyatakan dalam reduksi penambang ada 30%. Hitung tegangan dan ketegangan sebenarnya saat putus. Kemudian yang diketahui, S-nya sama dengan 400 megapascal dan R-nya sama dengan 30%. Kemudian yang ditanyakan tegangan dan regangan. Langsung saja jawab. Yang pertama menghitung gaya saat benda uji putus. Kemudian yang kedua menghitung luas penambang kawat logam saat putus. Seperti yang terlihat ini adalah hasilnya. Kemudian substitusikan nilai P dan AF dalam persamaan berikut untuk memperoleh nilai tegangan. Di sini disimpulkan tegangannya sebesar 571,41 megapascal. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung tegangan dengan rumus seperti berikut dan langsung disimpulkan bahwa hasilnya adalah sebesar 0,3576. Tegangan ini tanpa memiliki satuan. Sekian dan terima kasih dari materi yang saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.